Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around. Kelompok 2. Bekerja tanpa konflik, tidak egois, tetap semangat. Bye-bye. My life after I found a Apa sih itu ekonomi kreatif? Nah, ekonomi kreatif merupakan pembangunan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif dihadapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah konsep. Pada era ekonomi baru yang mengidentifikasi formasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide. Sekian dari saya, terima kasih. Ekonomi kreatif digunakan desain induk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Nah, sistem ekonomi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang kreatif, berbeda dengan yang ada sebelumnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator dan mem dan teman-teman. Di sini saya menjelaskan ide-ide. Yang pertama adalah ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua adalah adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Yang ketiga adalah kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Yang keempat adalah menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang kelima adalah adanya kerjasama dari berbagai pihak. Yang keenam adalah memiliki konsep yang bersifat relatif dan sudah tergantikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan teori keunggulan. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang, jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keuntungan keunggulan komparatif yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika suatu negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa yang dimiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator dan mem dan teman-teman. Di sini saya menjelaskan keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak adalah kemampuan produksi barang dan jasa dengan kualitas lebih besar daripada negara yang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pemerintah untuk mengadakan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbagai budaya. Dan yang kedua yaitu membuat Creatmom industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Ketiga, memberi perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Dan yang keempat, memberikan insentif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Hal ini dilakukan pemerintah agar para pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapatkan kemudahan akses hingga pembangunan. Dan yang kelima yaitu mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan guna pemerintah menghasilkan para pelaku ekonomi dapat mengembangkan ide-ide mereka secara baik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah teman-teman, pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif ada 6 poin. Yang pertama, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang kedua, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Yang keenam, memberikan dampak sosial yang positif. Sekian dari saya, terima kasih. say we good. Don't need no one to tell me how to